Selamat pagi anak-anak kelas 4, 5, 6 SD yang hebat, santun dan selalu patuh pada orang tuanya. Berbahagia sekali pagi ini saya Pak Wargito dari SD nomor 2 Tuban, Kecamatan Kute, ingin berbagi informasi kepada kalian. Nah, anak-anak hebat, seperti sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Bapak Nabil Makarim, ujian nasional mulai tahun 2021 ditiadakan, dan sebagai gantinya anak kelas 4 yang akan naik ke kelas 5 nanti akan melaksanakan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, atau pengukuran kompetensi membaca dan matematika dasar yang sangat penting untuk menghadapi kehidupan abad 21. Anak-anak, berikut adalah link yang disediakan Pusmenjar, Pusat Penilaian dan Pembelajaran, untuk kita pelajari bersama. Dan untuk bahan referensi secara lengkap, silahkan klik link di bawahnya. Nah, sebelumnya nanti jika ada yang ingin berhubungan dengan saya ada di email saya, yang email pribadi saya warkit60@gmail.com. Kemudian di email pembelajaran saya wargito25@guru@sd.belajar.id, dan kalau ada yang punya email Microsoft boleh juga wargito@2tuban@microsoft.com, dan nomor WA saya adalah 081 237 74439. Baik anak-anak, inilah link dari Pusmenjar yang di dalamnya terdapat latihan-latihan soal dan sosialisasi dari Bapak Menteri, dan apa itu AKM, dan semuanya bisa dilihat di sana ya. Kemudian referensi untuk kita baca sebagai referensi ada di https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/publikasi. Marilah coba kita simak satu persatu apa yang ada di dalamnya. Nah, anak-anak, inilah link dari pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm/. Nah, di sini pada menu awal kalian akan disajikan video kebijakan asesmen dari Bapak Menteri Nabil Makarim, kemudian apa itu asesmen nasional, kemudian apa itu asesmen kompetensi minimum. Nah, sebaiknya kalian simak dengan baik video ini satu persatu. Nah, untuk lembar tanya jawab apa saja permasalahannya di AKM boleh download PDF-nya. Kemudian untuk AKM dan implikasi dalam pembelajaran boleh juga di download di sini. Nah, untuk saat ini saya tidak akan membahas tentang video ini, kalian boleh simak sendiri. Nah, yang akan kita fokuskan adalah kita akan membahas soal-soal apa saja yang ada di dalam AKM tersebut. Soal tersebut sebenarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu numerasi dan literasi. Literasi sendiri dibagi dua bagian, yaitu literasi teks fiksi, kemudian literasi teks informasi. Untuk numerasinya akan mempelajari tentang bilangan, geometri, dan pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Kemudian di literasi teks fiksi akan membahas tentang menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Demikian juga untuk literasi teks informasi. Ya, anak-anak? Baik. Nah, level pembelajarannya itu ada level sampai level 6. Ya, level 1 itu untuk kelas 1 dan 2 sekolah dasar. Soalnya ada itu 31 soal numerasi, 21 soal teks fiksi, 29 teks informasi. Kemudian untuk kelas 3-4 itu ada ini. Kemudian kelas 5-6 ini ya, untuk numerasinya khusus kelas 4, untuk numerasinya kelas 6. Kemudian level 4 itu kelas 7 dan 8, level 5 itu kelas 9 dan 10, dan level 6 itu kelas 11 dan 12 SMA. Ya, anak-anak, baik. Sekarang kita akan lihat dulu soalnya satu persatu. Kalian boleh klik dari sini, boleh klik juga dari sini. Tapi Pak Guru mau bahas satu persatu dari sini saja, dari soal numerasi. Kita pilih kelas 4 ya, numerasi kelas 4. Nah, kita klik yang kelas 4 nih. Nah, soalnya seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 kompetensi dasar. Masing-masing soal itu sudah ada rinciannya di sana. Nanti saya akan bahas beberapa saja, yang lainnya silahkan dibahas dengan Bapak Ibu gurunya masing-masing. Mari kita mulai dari bagian A, bilangan representasi. Memahami pecahan dan pecahan campuran positif, penyebut bilangan 1 atau 2 angka. Nah, ini dia. Kita mulai. Nah, ini disajikan gambar seperti ini. Andi mendapatkan kue 2/3/7 bagian. Berapa banyak bagian kotak putih yang harus diarsir agar sesuai bagiannya? 2/7. 2 itu artinya bilangan sudah auto, sudah bulat. Maka ini sudah ada satu yang sudah bulat. Ini yang kedua ini juga harusnya utuh semua. Jadi 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus diarsir 6. Kemudian 3/7, 3 dari 7 ini tambah 3 lagi. Jadi 6 ditambah 3 berarti 9 lagi yang harus diarsir. Oke. Kita cek jawabannya di sini. Kalau salah nanti ada pembahasannya, kalau benar juga ada pembahasannya. Oh, ternyata betul, C9. Kemudian nomor 2. Ini ada digambarkan stiker seperti ini miliknya Anton. Kemudian pilih benar atau salah dari jawaban berikut. Ya kan? Nah, pertanyaannya pertama, sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Apakah betul? Banyaknya semuanya adalah 9. Segi 8-nya ada 3, berarti 3/9 itu ada sepertiga. Betul, berarti benar. Stiker Anton yang paling sedikit adalah bentuk persegi. Betul, perseginya hanya 1. Tetapi ada juga bintang. Berarti pernyataan ini masih belum tepat. Seharusnya yang paling sedikit adalah persegi dan bintang. Berarti ini salah. Kita cek jawabannya. Oh, betul, benar dan salah ya. Oke. Kemudian perpustakaan sekolah mendapatkan sumbangan buku-buku dari orang tua murid sebanyak 30% adalah buku cerita fiksi. Kemudian 25% buku pelajaran. 30 tambah 25 berarti 55%. Dan sisanya ensiklopedia, itu adalah 45%. Berapa bagian dari buku-buku yang disumbangkan merupakan buku ensiklopedia? Nah, 45% itu 45% itu kalau seperempat itu 25%, sepertiga itu kira-kira 33,3. Kemudian kalau 7/2 itu sudah 50% lebih, berarti jawabannya adalah B. Kita cek. Oh, betul, B. Oke ya. Berarti 9/20. Oke, kita lanjutkan pada KD berikutnya. Nah, intinya anak-anak kalian harus membacanya itu pelan-pelan, berhati-hati. Nah, ini dia. Ini mengetahui posisi pecahan pada garis bilangan. Gambar berikut menunjukkan posisi rumah Alika, yaitu pada koordinat B3. Ini D3 rumahnya Alika. Oke, ke atas itu utara, ke bawah selatan, kemudian ke kiri barat, ke kanan timur. Setiap kotak itu 1 km. Untuk pergi ke rumah pasar, Alika menempuh 5 km ke timur dan 4 km ke selatan. Berarti 5, 4 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Berarti F8. Jawabannya B. Oke, kita cek. Oh, betul, B. Ya kan? Oke. Baik, sekarang kita lanjut saja. Nanti sisanya ini yang di bawah ini silahkan diskusikan dengan gurunya masing-masing ya. Oke. Kita klik. Tunggu sebentar loadingnya. Ya betul, ini dia. Nah, Andi mendapatkan kue 5. Nah, ini juga silahkan diskusikan dengan gurunya masing-masing. Boleh didiskusikan dengan guru masing-masing ya. Lebih lanjut silahkan. Ini satu persatu. Waktunya silahkan. Nanti videonya ini biar tidak terlalu panjang. Ya, silahkan diskusikan. Nah, ini perhatikan sejumlah 5 angka berikut. Berapa nilai A yang harus kamu ganti supaya hasil penjumlahan tersebut 6 angka? Ini kan baru 5 angka. Supaya 6 angka berarti harus ada penyimpanan ya. Dan kalau kita isi 6 berarti 2 tambah 6 8, tidak ada penyimpanan. Berarti ini tetap 5 angka. 7 tambah 2 itu 9, tidak ada penyimpanan. Berarti tidak bisa. 8 tambah 2 itu ada penyimpanan. Masuk berarti bisa. Ini berarti tidak. 9 pasti bisa kalau 8 bisa. Bisa. Kita cek. Betul, tidak, bisa. Betul ya. Oke, ini selanjutnya silahkan dibahas dengan gurunya masing-masing. Kemudian
berikutnya. Nah, toko sembako dikunjungi oleh pemasok telur 8 hari, tiap 8 hari, mie 15 hari, tiap 15 hari, pemasok sabun setiap 30 hari atau sebulan sekali. Pada hari Minggu 1 Maret 2020, pertama kali pemasok sabun dan pemasok mie datang bersamaan ke toko sembako. Pada tanggal berapa mereka akan datang bersama lagi untuk kedua kalinya? Nah, hati-hati. Yang ini yang diminta itu hanya pemasok sabun dan pemasok mie saja. Berarti yang 15 dan 30 saja yang harus kita cari KPK-nya. Gampang. Apa namanya, 15 itu kan faktor dari 30 itu kelipatan dari 15, maka KPK-nya adalah 30. Mudah sekali. Kemudian pertemuan pertama adalah 1 Maret, maka pertemuan kedua adalah tambah KPK-nya 30, maka 31 Maret. 31 Maret 2020. Kita cek jawabannya. Iya, betul. Nah, anak-anak, apabila nanti ini yang masuk telur ini juga dilibatkan, maka jawabannya tidak lagi 31 Maret 2020, tetapi nanti kalian harus cari KPK-nya ini semua. Ya, berapa? Kemudian dicari bagaimana caranya. Seperti ini adalah setelah tanggal 1 Maret itu ditambahkan dengan hari yang KPK-nya tadi sampai ketemu tanggal berapa. Oke? Ya, lanjut. Oke. Kemudian nah, ini dia. Gambar berikut adalah kolam renang yang permukaannya berbentuk persegi panjang dan dalamnya 1 meter. Di sekeliling kolam renang bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan akan dipasang keramik. Ukuran lebar kolam renang itu setengah dari ukuran panjangnya. Nah, ini kan kelihatan gambarnya, ini panjangnya 20 meter, maka kesananya adalah 10 meter. Nah, karena yang diminta adalah kolam yang di dalamnya saja, maka panjang daripada kolam ini tentu dikurangi oleh 1 meter di sini dan 1 meter di sana, maka tinggal 18. Lebarnya juga begitu. Lebar yang 10 meter ini dikurangi 1 meter di sini, 1 meter di sana, maka 8. Maka 18 kali 8 itu adalah, kalau 10 kali 8 itu 80, kemudian 8 kali 8 itu adalah 64, maka 144 meter persegi. Coba betul atau salah, kita cek. Oh, ternyata betul ya, 140 meter persegi. Caranya seperti ini tadi, betul ya. Oke, ini lanjutnya silahkan bahas dengan gurunya masing-masing. Kemudian lanjut berikutnya. Nah, ini dadu, ini asik. Pada jaring-jaring kubus setelah terbentuk terdapat 2 pasang angka yang saling berhadapan, yaitu antara yang atas dan yang bawah, samping kanan samping kiri, depan belakang. Dadu yang tampak pada gambar digulirkan terhadap selangkah demi selangkah sebanyak 3 langkah sesuai tanda panah. Langkah pertama, sambil amati angka pada sisi atas permukaan, kemudian gulirkan ke tahap kedua dan seterusnya sampai tahap ketiga. Di tahap ketiga berhenti menggulirkan. Setelah 3 tahap menggulirkan, diperoleh sisi atas permukaan adalah angka titik-titik. Nah, ini gulirnya adalah ke depan, ke samping, ke depan. Nah, berarti langkah ketiganya adalah ke depan. Ke depan dulu. Ini kalau ini yang di atas 3, kalau digulirkan ke sana ceplok, maka yang di atas adalah 1. Oke, yang di atas 1 berarti yang di samping adalah angka 1, kemudian di sana 4, di sana 4, kemudian jika digulirkan ke sana 1, kemudian ceklok ke sana, ini kan 1, misalnya 1 di sini, 1 di sini, maka di sana kalau digulirkan ke sana maka 2 ke sini, maka jawabannya adalah, coba kalau 4 bagaimana, kita cek. Betul ya. Untuk membahas kesini perlu simulasi komputer ke depan, ke kiri, kemudian ke depan lagi. Agar siswa dapat memahami dengan mudah, bisa juga menggunakan gambar walaupun butuh effort lumayan cukup besar dari guru. Ya, sebaiknya cari dadu, ini lebih bagus ya untuk praktikum ini ya. Baik, nanti silahkan cari dadu untuk praktik sendiri anak-anak ya. Kemudian lanjut berikutnya. Nah, ini dia.
Perhatikan ini anak-anak. Edo menemukan sebongkah logam tak beraturan. Ia penasaran ingin mengetahui volume bongkahan tersebut. Untuk itu Edo memasukkan bongkahan tersebut ke dalam gelas ukur. Ternyata ada perubahan ketinggian permukaan air dalam gelas ukur tersebut. Nah, yang pertama ini kalau kita lihat permukaan airnya adalah satu strip di atas 50. Ya, di atas strip di atas 50. Kalau ini ada 5 strip, maka ini adalah 60 ml. Jadi gelas ini awalnya adalah 60 ml, bukan 50 ya, karena ini stripnya di atasnya 50. Oke, kemudian dimasukkan bongkahan batu ini ke sini menjadi 100 mili. Maka kalau logikanya kan 60 menjadi 100, berarti kan 100 dikurangi 60, jawabnya adalah 40 ml. Coba kita cek. 40 ml. Oke. Jawabannya 50. Oh, ini salah membaca, ini kuncinya ya. Di kunci ini dia salah membaca gelas ukurnya. Padahal gelas ukurnya ini permukaannya adalah satu strip di atas 50, itu adalah 60. Maka sebenarnya tepat jawabannya adalah 40 ml. Oke. Kita lanjut saja. Lanjut. Nah, ini sekarang. Menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi perkalian pembagian saja untuk bentuk yang ramah bagi anak. Perhatikan gambar permen jeli berikut. Banyak permen jeli warna oranye pada gambar di atas jika dinyatakan bentuk perkalian adalah, ini banyaknya adalah 1, 2, 3, 4, 5 stick. Masing-masing stick isinya 3, berarti 5 kali 3. Nah, ini deh. Betul ya. Oke. Kita lanjut yang lain, silahkan nanti dibahas dengan Pak Guru-gurunya. Silahkan dibahas satu persatu ya. Silahkan. Nah, gambarnya menarik-menarik ya. Kemudian untuk berikutnya, nah ini dia. Dimas, Uta, Beta bermain susun balok dengan cara menyusun sesuai pola. Wasit meletakkan balok-balok yang masing-masing berisi satu bilangan pada lapisan paling bawah. Kemudian pemain melanjutkan menyusun balok-balok pada lapisan di atasnya. Pemain yang meletakkan balok paling banyak menjadi pemenangnya, sedangkan pemain yang salah dalam meletakkan balok tidak boleh melanjutkan permainan. Wasit meletakkan kotaknya seperti ini. Kemudian 3 kotak yang harus diletakkan di atasnya adalah, nah ini kita lihat susunnya 1, 3, 5, 7, 9. Oh, berarti ini ganjil, urutan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, kalau ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, berarti yang di atas ini adalah 10, 12, 14. Berarti jawabannya adalah yang A. Iya, betul sekali. Oke, silahkan yang lain nanti silahkan lanjutkan diskusikan dengan Bapak Ibu gurunya di kelas. Silahkan. Oke, masih adakah? Ya, masih. Nah, ini adalah penyajian data. Penyajian suatu data antara lain dapat berbentuk tabel, turus, diagram batang, dan diagram lingkaran. Suatu hasil pemilihan ketua kelas yang diikuti 5 orang calon siswa adalah sebagai berikut. Ridwan mendapat 8 suara. Ridwan 8 suara. Kita cek Ridwan 8 suara. Ini salah, berarti A udah pasti salah. Ini salah. Yang C betul. Yang D betul. Kita tinggal fokus C dan D. Kemudian Reina 16 suara. Reina 16 suara betul. Reina 16 suara betul, C dan D. Kemudian Jaka 9 suara. Jaka 9 suara betul. Jaka 9 suara betul. Jaka 9 suara betul. Kemudian Rahma 4 suara. Rahma 4 suara betul. Rahma 3 suara. Berarti jawaban yang betul adalah C. Karena D nya ada kesalahan. Oke, betul ya. Silahkan lanjutkan nanti bahas dengan gurunya. Oke, kemudian yang ini ya. Oke, ini terakhir untuk numerasinya kelas level 2 kelas 4. Kompetensi yang diukur menentukan kejadian yang lebih mungkin di antara beberapa kejadian. Oke. Setelah papan tersebut diputar, pada saat berhenti papan warna apa yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum? Kita lihat ini. Kita lihat warna apa yang kita mungkin. Yang kuning ini hanya 1. Kemudian yang merah ada 3, hijau 2. Kemudian biru 2. Berarti yang paling banyak 4. Yang paling banyak adalah merah. Berarti kemungkinan paling banyak adalah merah. Coba kita coba. Karena apa? Karena dia paling banyak, berarti paling mungkin. Ya.
Iya, betul. Oke. Nah, demikian anak-anak untuk numerasinya. Nah, nanti pada bagian kedua kita akan menyimak bagian numerasinya. Ya, sampai jumpa di bagian di bagian kedua. Nanti kita akan membahas tentang literasi teks fiksi dan literasi teks informasinya. Ya, untuk numerasinya cukup sampai di sini. Sampai jumpa nanti di teks fiksi, literasi teks fiksi dan literasi teks informasi. Tentang literasi teks fiksi dan literasi teks informasi. Baik. Sekarang literasi teks fiksi, kita lihat seperti apa. Kita buka, kita tunggu loading, habis itu kita pilih kelas yang akan kita mau. Apakah kita mau level 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Tentu kita pilih yang sama dengan yang kemarin ya, kita pilih yang level 2 saja untuk kelas 3 dan 4. Nanti kalau selesai boleh ke level 3, kelas 5 dan 6. Kita klik oke. Nah, itu soalnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 KD. Nah, kita klik KD yang pertama. Ada 5 soal. Nah, pertanyaannya, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Nah, ini untuk pilihan ganda, kita lihat apa doanya. Doanya di sini ketemu dia berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah. Nah, ini ingin bersekolah. Ya, kita cek. Oh, ternyata betul, ingin bersekolah. Oke. Kemudian berikutnya, apa yang akan dilakukan Siti dan Udin di jalan? Apa ya kita hilang? Ini kita lihat gambarnya. Kira-kira kalau bawa kecerekan kemudian bawa gitar nih apa yang dilakukan ya? Oke, mungkin dia yang dilakukan adalah mengamen. Coba lihat, kita cek. Mengamen. Kita cek. Oh ya, mereka menyanyi untuk mencari uang. Mereka mengamen. Ya, oke, betul ya. Nanti lebih lengkap lagi jawabannya. Ya, oke. Nanti selainnya ini bisa kalian diskusikan dengan para orang tuanya, ya. Oke, coba lihat yang ini. Bagian B kita lanjut ke nanti sisanya silahkan diskusikan dengan orang bapak ibu gurunya ya. Kita cek ke KD berikutnya. Nah, ini dia. Masukkan jentik. Kita lihat pertanyaannya apa. Apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak mandi rumah Nuha? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Kalau ada jentik, apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, kita baca, kita pahami dan oke, kita pahami. Oke. Setelah isi, maka jawabannya rumah Nuha akan dapat kartu kuning. Betul. Nah, peringatan artinya banyak nyamuk yang akan bersarang rumah. Betul. Nuha dan keluarga akan terkena penyakit nyamuk. Enggak ya, kita cek jawabannya. Oh betul, A dan B ya. Nah, lanjutnya silahkan nanti diskusikan dengan Pak Guru, kamu coba sendiri dan cek jawabannya ya. Kemudian berikutnya ini di KD ketiga, masih tentang itu. Mana yang merupakan sifat Siti dan Udin? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Pekerja keras pasti. Pemalu enggak? Oh, dia cari makan di jalan sambil mengamen, enggak malu. Kemudian sabar, betul ya, cek betul A dan C ya. Yang lain silahkan nanti jawab, dicek sendiri ya. Oke, baik, berikutnya KD berikutnya. Nah, sama seperti ini anak-anak, silahkan nanti dijawab seperti itu. Jawab saja sampai jika kalian ragu nanti cek di sana ada penjelasannya di bawahnya, pembahasannya ya. Baik, sekarang kita lanjut saja ke literasi teks informasi. Nah, di literasi teks informasi ini sama, ini masih di level 2, kelas 3 dan 4, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 KD. Coba kita lihat yang pertama, kita coba ya. Nah, ini dia. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Kata kuncinya mata panda. Mata panda mana ya mata panda? Oh, ini dia. Lingkaran hitam di bawah mata biasa disebut mata panda. Bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Oh, kurang tidur. Jawabannya kurang tidur. Nah,
kurang tidur. Oke, kurang tidur. Nah, klik. Betul, mata terlihat seperti mata panda karena kurang tidur ya. Jadi ini jawabannya dibuat jadi seperti kalimat ya. Mata terlihat seperti mata panda karena kurang tidur. Oke, untuk KD berikutnya kita lihat ini menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya ya. Cara yang dapat kita lakukan agar bisa tidur dengan nyenyak adalah ini kita lihat di teksnya tadi, kita baca. Oh, ini dia. Salah satu cara agar tidur dengan mematikan lampu sebelum tidur. Nah, ini dia. Oke, jawabannya betul. Jadi mematikan lampu sebelum tidur. Nah, anak-anak, ini selanjutnya kalian bisa jawab sendiri, diskusi sendiri. Nanti kalau sudah dijawab, kemudian cek di jawaban dan pembahasannya ya. Kita lihat di KD berikutnya. Oke, menyimpulkan kejadian, prosedur dan sebagainya. Ini kita baca pertanyaan. Apa yang dilakukan Bang Idin untuk memastikan lingkungan kali Pesanggerahan? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Jadi jawabannya boleh lebih dari satu ya. Yang dilakukan adalah, kita lihat pertanyaannya, jawabannya membersihkan sampah, betul. Membuat tanggul, tidak. Menanam pohon, betul. Membeli kursi, enggak. Kita cek, betul, A dan C. Kita lihat nanti sisanya, silahkan dijawab sendiri ya. Cek sendiri. Kita lihat KD berikutnya. Nah, membandingkan hal-hal utama, misalnya perbedaan kejadian dan sebagainya itu. Nah, pertanyaannya, berdasarkan baca tes, sebutkan contoh pelestarian lingkungan yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Nah, kalau di lingkungan sekolah itu membersihkan sampah dan menanam pohon, betul. Memilah-milah sampah, betul. Menghemat, ini coba 1 dan 2. Cek. Oh, betul, A dan B ya. Oke, silahkan. Nah, itu ya anak-anak ya, literasi teks informasinya. Ada 6 KD, silahkan nanti dijawab sendiri, kemudian cek jawabannya di pembahasannya di bawahnya ya. Demikian untuk literasi teks informasinya ya. Jadi kita sudah membahas numerasi, literasi teks fiksi, literasi teks informasi. Ini baru level 2. Nanti level berikutnya untuk level 3 yaitu kelas 5 dan 6 silahkan dilatih juga setelah kamu betul-betul bisa menguasai di level 3 dan level 2 ini untuk kelas 3 dan 4 ya. Oke, sebentar lagi saya akan bahas tentang referensi yang ada di bagian publikasi. Nah, selanjutnya sekarang kita mau lanjut untuk melihat di bagian referensi materi, yaitu di bagian publikasi di https://pusmenjar.kemendikbud.go.id/publikasi. Coba kita lihat apa isinya di sana ya. Kita klik publikasi. Nah, itu dia. Kita lihat. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak, untuk lebih memahami tentang AKM, ini Pusmenjar sudah mengeluarkan buku banyak sekali yang bisa kita download, bisa kita download dan baca. Ini buku saku tentang asesmen diagnosis kognitif berkala, bahasa Indonesia jenjang SD kelas 4 dan sebagainya, sampai ini ada berapa judul buku ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan pilih. Ini di bagian pertama ada 10 buku, kemudian di bagian kedua ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buku juga. Kemudian di bagian ketiga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada, berarti total semuanya ada 28 buku. Silahkan Bapak Ibu guru dan anak-anak klik, download, pilih sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau yang SD ya SD saja dipilih,
yang SMP saja, SMA saja, sesuai dengan kebutuhan. Di sini juga ada penulisan soal hot untuk Bapak Ibu guru bisa pelajari. Oke, terima kasih. Untuk soal publikasi ini bisa Bapak Ibu unduh sendiri, kemudian pelajari sendiri, baca dengan seksama. Terima kasih. Oke, demikian Bapak Ibu dan anak-anak hebat, informasi dari saya tentang AKM. Sekali lagi, link untuk latihan soal-soal yang wajib diberikan kepada para siswa kelas 4 yang akan mengikuti UBK di bulan Mei 2021 ada di https://busmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Kemudian untuk buku-buku referensinya bisa diklik di https://busmenjar.kemdikbud.go.id/publikasi. Ya, di sana lengkap. Silahkan untuk diakses. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika masih ada hal-hal yang perlu diskusikan, silahkan hubungi di nomor WA atau email yang saya bagi sebelumnya. Oke, terima kasih. Pak Markum pergi ke belah batuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses.